Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PGRI Kabupaten Jombang, di mana para guru akan tetap bisa berbincang asik dengan terus tetap menginspirasi kita semua. Baik, di awal tahun 2026 tentunya saya ucapkan dulu selamat tahun baru untuk semua pendidik hebat. Dan kami menyapa dari layar podcast ini dengan terus berharap kebaikan untuk kita semua di tahun 2026 ini. Baik, kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, dan kita akan kulik bagaimana cerita perjalanannya yang akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Halo, selamat datang Bapak. Terima kasih, selamat datang. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa. Perkenalkan, ini adalah Pak Didin. Nama lengkapnya Bapak Didin Handoko. Beliau dari MI Darussalam Sumobito ya Bapak? Iya, ini Darussalam Curah Malang semua. Curah Malang Sumobito, luar biasa. Bapak Ibu biasanya kalau naik kereta ke arah Surabaya pasti akan melewati Curah Malang. Stasiun Curah Malang. Betul sekali. Jadi Bapak Didin, kalau aktivitas sehari-hari di MI Darussalam mengajar di kelas berapa ya Bapak? Saya alhamdulillah mengajar di kelas 5. Aktivitas saya sehari-hari ngajarnya kalau pagi di MI Darussalam Curah Malang. Baik. Kalau siang di MTS. Oh begitu, MTS mana Bapak? MTS yang di daerah Sumobito. Sumobito juga, begitu ya Pak, luar biasa. Kalau kita boleh tahu nih Bapak, kita kan ini tadi mau mengulik nih. Ada ajang yang baru saja Bapak ikuti, yaitu korek nanti kalau misalnya ada kesalahan penyebutan ya Bapak, yaitu Anugerah GTK Berprestasi. Betul, yang diadakan dalam rangka Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Jombang. Betul Bapak? Iya. Wah, luar biasa. Dalam acara itu, Pak Didin yang diikuti perlombaan apa ya? Bisa diceritakan sedikit dulu? Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, alhamdulillah di akhir tahun 2025 Desember kemarin saya mengikuti ajang GTK Berprestasi dalam rangka Hari Amal Bakti yang ke-80 Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Jadi alhamdulillah saya kemarin mengikuti kegiatan GTK Berprestasi. Saya mengikuti beberapa seleksi dari Kementerian Agama, kemudian alhamdulillah dari seleksi portofolio, kemudian seleksi karya portofolio, pada ini ya diseleksi dulu, kemudian tepat di bulan Desember kemarin saya menjadi finalis. Finalis diambil ada beberapa jenjang yang ikut dari guru RA atau TK, kemudian dari guru MI, MTS sampai ke MA, baik guru, kepala sekolah maupun pengawas. Dan alhamdulillah saya yang mengikuti gurunya Bu. Gurunya yaitu yang di kategori FI. Di kategori FI. Awal itu saya menyiapkan beberapa portofolio dan karya KTI, karya sebelumnya, dan alhamdulillah di babak pertama itu penilaian portofolio saya lolos. Kemudian selanjutnya ada penilaian KTI, wawancara, dan presentasi. Oke, luar biasa. Emang kalau guru yang udah semangat belajarnya itu sepanjang hayat, nggak akan pernah berhenti untuk terus mengukir prestasi ya Bapak. Benar. Dan berarti kalau tadi disampaikan pelaksanaannya di bulan Desember, itu berarti pas momen libur atau awal-awal Desember Bapak? Awal-awal Desember. Itu sudah mulai seleksi. Seleksi, kemudian alhamdulillah pengumumannya di tengah-tengah bulan Desember, setelah rapotan itu ada seleksi yang kedua. Kemudian pengumumannya baru tanggal 28 Desember. Iya. Jadi hadiah tahun baru yang luar biasa. Memang menutup akhir tahun 2025, kemudian nantinya di 2026 jadi lebih semangat lagi. Semangat terus menginspirasi. Betul sekali. Kalau boleh tahu berapa banyak peserta yang ikut Bapak kalau itu di jenjang NI? Kalau yang jenjang dari NI kemarin dari ke Kabupaten Jombang kurang lebih 20. 20. Iya, 20 karena saya lihat secara sekilas ya Pak, nggak terlalu
Inisial siapa saja, Kak. Akhirnya diambil 6. Dari 20 Dari itu diambil 20 diambil masuk ke 10. finalis. Finalis itu presentasi karyanya, Iya. kemudian wawancaranya, dan wawancaranya itu yang paling luar biasa. Harus bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris, Bu. Oh, luar biasa. Benar Langsung sekali. dites live, Dites live. langsung, Iya. ya, untuk pertanyaan dan jawabannya dalam bahasa Inggris. dan Bahasa Arab. Inggris, ya. Tapi sebelumnya ditanya bahasa Inggrisnya di mana, bahasa Arab Oke. di mana. Kalau memang itu bahasa Inggrisnya pasif, dia bilang bahasa aja pasif. Ya, yang penting presentasinya ada bahasa Inggrisnya dan bahasa Arab. Oh gitu. Karena apa? Karena kalau di madrasah Iya. berprestasi itu menurut saya tidak hanya dalam segi inovasi, Iya. segi apa, Iya. tapi memang ada uji coba di mana keagamaan itu kayak ngajinya, Iya. ditanya bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya. Kalau guru madrasah memang harus seperti itu. Harus sudah bisa. Ya, sudah bisa benar. Baik, kalau gurunya udah hebat kayak gini, ini pasti murid-muridnya juga akan lebih bersemangat Iya. untuk terus mengukir prestasi. Biasanya anak-anak yang sering ikut lomba itu karena ada semangat dari gurunya yang terus ikut membina prestasi dari murid-murid didiknya. Betul begitu ya, Pak? Ya, siap. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru yang tengah mendengarkan kita semuanya menonton podcast ini, ayo kita sama-sama bahasa Arabnya kalau berlomba dalam kebaikan, Pak. Kita berlomba dalam kebaikan. Iya. Begitu ya. Dan jadi hasil yang dipresentasikan itu salah satunya dibawa hari ini oleh Pak Didin. Sini ada buku yang sudah terpampang di sini ya, begitu ya. Kita boleh saya lihat satu, Bapak? Boleh. Baik, ini judulnya adalah Ayo Kenal Tubuhmu, Petualangan Sistem Pencernaan IPAS kelas 5. Jadi yang diangkat adalah materi biologi, Pak. Materi IPA. Materi IPA itu ya. biologi. Oh ya, baik-baik. Boleh diceritakan tentang bagaimana bukunya ini, Pak? Iya, baik. Awal mula karyanya ini adalah dari ini. Oh, begitu awalnya. Yang ininya dari ini. Ini awalnya karena ini dulu kali yang pertama saya tentang sistem tata surya. Tata Jadi, surya. saya membuat sebuah komik pembelajaran yang di tahun Corona, tahun 2020. 2020. Itu kan pandemi melanda. Iya. Jadi saya membuat karya ini dan alhamdulillah karya ini itu bisa menginspirasi lebih dari 1.000 guru. Buktinya apa? Buktinya ada di kelas Canva yang saya buat. Oh, Saya buat 2 kelas Canva. Iya. Yang pertama isinya 500. Aku yang kedua sudah 500 juga. Jadi sudah lebih 1.000-an yang yang dulu saya membuat karya ini, kemudian saya sosialisasikan, saya menginspirasi banyak orang, dan alhamdulillah kegiatan ini juga kerjasama sama PDRI pada saat itu. Jadi ada batch berikutnya, batch 1, batch 2, dan Iya. batch 3. bagus sekali, Bapak. Dan dari karya Dan ini digunakan juga. mudah digunakan. Gitu. Oke. Jadi gimana, Pak? Jadi kan dari karya ini terciptalah karya yang terbaru saya di tahun 2025, Oke. yaitu Ayo Kenal Tubuhmu, Petualangan Sistem Pencernaan Nomor IPAS kelas 5. Jadi kemarin portofolio yang saya kirim dan KTI yang saya kirim, saya mengangkat sebuah media pembelajaran augmented reality. Oh, ini emang lagi Berbasis banget ya, AR ya. AR-nya. Iya. Kemudian Dari karya-karya ini di awal tahun 2025 saya merancang, saya mengeksekusi, saya mencari referensi. Jadi memang karya itu tidak muncul secara instan, Bu. Oke. Jadi ada beberapa tahap. Begitu. Saya membuat karya itu bukan karena janji Ya. atau gimana. Saya kalau membuat karya itu harus baik. Baik artinya dalam artinya saya siapkan sematang mungkin. Iya. Nantinya kalau ada event-event satu peningkatan kompetensi lomba, Iya. kemudian ada event-event menginspirasi, Iya. karya ini sudah bagus. Oh iya, Sudah itu. baik. Jadi kalau ada ikut lomba, ikut apapun, kami buatlah
buatlah karya itu nanti dilombakan, teman. Seperti itu. Oke, jadi langsung ya, jadi langsung. Dan kalau misalnya kita lihat dari sini, kayaknya berangkatnya juga dari keresahan dan sih Pak, melihat bagaimana cara anak belajar yang masa kini, yang anak-anak yang generasi sekarang yang sangat native digital ya. Jadi akhirnya adalah media berbasis digital augmented reality gitu ya. Itu sangat menginspirasi sekali sih Pak. Saya juga pengen deh kayaknya buat. Iya. Kita belajar bersama. Iya boleh Pak. Jadi anak ini sudah coba pakai Pak. Oh iya. Alhamdulillah kemarin anak-anak sudah pakai, sudah menerapkan dan hasilnya sangat pembelajaran yang mendalam sudah saya terapkan. Artinya anak-anak sudah senang. Iya sudah bahagia, joyful, kemudian bermakna. Nah betul sekali. Itu salah satu sudah saya terapkan dan ini sudah saya terapkan di anak kelas 5. Kenapa kalau saya buat karya itu saya harus uji coba dulu. Ya uji coba dulu dengan anak. Jadi kita tahu mana kurangnya, mana kelebihannya. Kemudian kalau berhasil nanti kita bisa menginspirasi yang lain. Karena kalau saya membuat karya kemudian saya belum saya terapkan, kemudian saya kita presentasi ya kosong aja nggak bisa tahu feedbacknya dari anak-anak. Karena berangkat lagi ya Pak, apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, baik itu beliau ini belajar, menuntut ilmu kembali, membuat media, ujung-ujungnya adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan untuk anak-anak kita lagi gitu ya. Jadi Bapak sudah melakukan observasi terlebih dahulu sampai membuat ini nanti kan anak itu akan menggunakan handphone gitu ya, kemudian di scan barcode, kemudian muncul semacam kayak 3 dimensi. Iya benar. Augmented reality misalkan saya uji cobakan. Misalkan ini adalah sistem percakapan manusia. Nanti ada aplikasi yang ada di HP, namanya aplikasinya adalah SMLIU. Bisa diinstal di Play Store. Kemudian nanti mudah sekali. Kemudian nanti di sini ada barcode. Ini ada barcode yang nantinya kita scan di HP-nya masing-masing anak-anak. Nanti akan muncul 3 dimensi sistem pencernaan manusia. Kenapa kok saya memilih seperti ini Bu? Karena saya begini. Di madrasah saya, di madrasah saya itu meeting tentang sarana prasarana teknologi. Jadi saya ingin menginspirasi semuanya Bapak Ibu guru madrasah maupun sekolah yang ada di Jombang maupun di luar Jombang, sahabat PGRI yang sedang mendengarkan ini. Jadi jangan terpuruk dalam keadaan sarana prasarana itu berkurang. Jadi saya itu hilangkan paradigma Bapak Ibu guru yang misalkan sarana prasarana madrasah atau sekolah yang kurang itu tidak menyulitkan kita untuk berinovasi. Tetap ada. Jadi saya menghadirkan teknologi di kelas saya dengan sarana prasarana yang mini itu bisa anak-anak tetap bisa interaktif juga mengenal teknologi dan sebagainya. Jadi dengan augmented reality misalkan anak itu teknologinya kurang ataupun tidak punya gawai atau gadget, dia bisa belajar dengan komik ini membaca dengan warna-warna sudah ada begitu tampilannya hampir sama dengan yang muncul di scanner kemudian kalau anak-anak tahu bagaimana proses makan mengunyah sampai ke dalam kerongkongan, kan kita sebagai guru kalau mengajarnya hanya ceramah ya berdosa gini aja ya Pak gitu biasanya kebayang. Jadi saya aplikasikan ke dalam augmented reality. Jadi mereka bisa membayangkan lebih visual kan kita sekarang lebih nyata visual. Jadi alhamdulillah saya bisa menghadirkan teknologi di kelas saya walaupun sarana prasarana terbatas. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di luar sana jangan ciut hatinya. Meskipun kita ada keterbatasan, tapi kita tetap bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna di dalam kelas. Karena buktinya dalam satu buku ini itu ada 2 hal yang akan dicapai dari segi digitalnya ada. Kalau nggak ada handphone, ada gambar lain yang mendukungnya dan sama. Karena jujur aja Bapak Ibu ya, kayaknya anak itu sering ketukar mana kerongkongan mana tenggorokan. Jadi dengan adanya si gambar ini ya, jadi yang buat nafas namanya itu jelas, yang buat makan di sebelah mana itu lebih jelas lagi. Bisa menginspirasi anak-anak. Jadi anak
mendalam, bermakna, Iya. kemudian menyenangkan, itu sudah alhamdulillah kami terapkan loh. Saya sedikit belajar. Ini awal tahun 2026 yang luar biasa. Saya bisa ketemu sama Pak Didin, ini sangat inspirasi. Kayaknya Pak ya, ini nggak tiba-tiba aja Pak Didin bisa langsung berada di di positive vibes seperti ini. Pastinya ada banyak pengalaman organisasi yang juga Bapak ikuti atau pengalaman perlombaan sebelumnya yang ikuti. Bisa ini nggak sih Pak? Bocorannya gitu. Itu organisasi apa aja gitu? Oh ya, alhamdulillah sampai detik ini saya berkhidmat di beberapa organisasi Bu. Yang pertama memang PGRI SRCC. Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang di tahun 2020. Saya guru madrasah. Saya berkesempatan untuk mempunyai keluarga di dalam situ. Oh, luar biasa. Tapi untuk semuanya guru kita ada PGRI saya berhenti. Kemudian Iya, alhamdulillah tahun 2020 saya bergabung sama keluarga PGRI SRCD. Di situ saya sebagai dalam tim pengembangan konten pembelajaran digital khususnya, dan alhamdulillah saya dipercaya berhikmat lah di situ. Berhikmat, dipercaya untuk membangun Kabupaten Jombang melalui PGRI. Itu ya organisasi yang saya lakukan. Kemudian yang dua, saya juga ikut karena saya di madrasah. Saya juga ikut LP Ma'arif Kabupaten Jombang. Kita kapan karena di madrasah juga ada organisasi yang menaungi Bapak Ibu guru yang sekolah binaan NU. Di situ saya juga sebagai humas dan pengembangan teknik. Alhamdulillah dari PGRI, dari organisasi itu saya bisa menginspirasi bagi para inspirasi siswa saya juga. Gitu, betul sekali Pak. Jadi Bapak Ibu guru sekalian yang ada yang sedang mendengarkan kita semuanya di podcast ini, kami di PGRI Kabupaten Jombang sangat senang sekali dengan hadirnya banyak guru muda bertalenta, gitu ya, menginspirasi, berprestasi. Dan karena apa Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang ini adalah perkembangannya banyak sekali. Udah nggak sama dengan zaman-zaman kita mungkin waktu menjadi pelajar, zaman-zaman kita ketika sekolah. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih berada di zona nyamannya, ayo kita keluar sama-sama, kita cari inspirasi baru untuk menghidupkan kelas kita. Harus belajar. Harus mau belajar, terus sekali. Jadi di tahun 2026 gimana nih Pak? Udah ada resolusi gitu nggak sih? Atau target mau ngapain di 2026? Sebelum resolusi saya sedikit. Oh boleh. Sejauh ini alhamdulillah saya duduk di sini itu bukan karena apa-apa, tapi alhamdulillah dari perjalanan saya dimulai dari tahun 2016 dulu. 2016. Iya, saya ikut ajang lomba-lomba, karena jiwa kompetisi sama kompetensi itu harus diasah Bu. Gitu ya. Jadi kalau guru tidak punya jiwa kompetisi di dalam dirinya, dia tidak akan mencetak, maksudnya anak-anak yang mau lomba dan sebagainya ya tidak ada yang mengarahkan kalau nggak kita sebenarnya. Jadi memang harus jiwa kompetisi, kompetensi itu harus ditingkatkan dalam guru, sehingga nantinya karya nanti akan bermuara pada takdirnya Bu. Jadi terus berkarya saja, artinya karya itu buat terbaik mungkin karyanya. Nanti disimpan atau diapa terserah Bapak Ibu guru. Kemudian kalau ada event-event dan itu juara, nanti karya langsung karya itu ada bermuara pada takdirnya. Gitu. Alhamdulillah di tahun saya 2024 itu juga juara 2 GPNPS nasional. Kemudian di tahun 2025 itu pertengahan itu saya juara 3 pembuatan media pembelajaran digital interaktif, itu senasional juga di Kanwil di tahun 2025. Dan akhir penghujung ini alhamdulillah saya sebagai terpilih terbaik Saku sebagai GTK berprestasi dalam acara Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Capek nggak sih Pak? Capek nggak sih Pak? Enggak ya kayaknya. Kayaknya semangat ya. Jadi capeknya tuh kayak nggak terasa gitu. Tetap sama anak-anak, tetap mengajar di kelas, tapi tetap oke, ini ada keresahan nih kayaknya anak
bakalan asik kalau misalnya ditambah ini pulang kita membuat media Iya, gitu ya gitu. iya. Terus aja. Jadi karena anak-anaknya juga akan berubah begitu. Ya, jadi kembali lagi Pak ke pertanyaan saya tadi, resolusi 2024. Sampai lupa. Saya penasaran deh, kayaknya targetnya mau juara berapa lagi kalau udah juara satu, coba ini cuma tanyakan Yang resolusinya. kedua, resolusi 2026 mungkin target yang pertama harus lebih baik. Oke, Kelas amin, itu. amin. Yang kedua, pengennya terus diri bukan pada siswa. Ya, itu Betul sekali. yang seprestasi apapun guru, Iya. sebaik apapun guru, kemudian senilai bagus apapun guru, kalau di kelas tidak dirindukan oleh siswa, ya tidak ada gunanya. Ya, karena teknologi juga nggak akan menggantikan guru hebat seperti Bapak Ibu Kapolres. Insyaallah. Iya. Ya, itu resolusi yang utama. Iya, Dan oke. selanjutnya, resolusi selanjutnya semoga saja dengan karya-karya saya bisa menginspirasi banyak orang Bapak Ibu. Kemudian semoga saja di tahun 2026 nanti saya goyang nasional yang di Kementerian Agama. Amin, amin, Robbal Alamin. Kita doakan bersama-sama ya, Sobat PGRI semuanya. Semoga bisa membawa nama Jombang Amin. Ya. gitu. Dan kancah nasional. Nasional. Ya, karena nanti GTK di nasional itu nanti akhir Oktober biasanya. Oh, begitu. Semoga saja itu resolusi 2020. 2020 semoga saja tercapai. Dan yang jelas semoga saja bisa menginspirasi banyak orang karya-karya yang dapat dimanfaatkan di semua kalangan pendidikan baik itu di MI maupun SD. Jadi Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan ini untuk mengembangkan di dalam segi pembelajarannya di Oh, kelas. sangat biasa. Ini Pak, buat terakhir nih ya, buat Pak ini kita udah hampir 2 jam yang pembicaraan yang luar biasa. Kurang lebih kita udah 2 hari ya kayaknya kita ngobrol di sini. Oh ya. Bukan lagi sekian Mbak semuanya. Baik, kalau kita merangkum tahun 2025 dalam 3 kata aja, Ya. menurut Bapak, kata apa yang bisa paling menggambarkan? 3 kata aja. Berbagi, Berbagi, inovasi, inovasi, dan menginspirasi. luar biasa, Masya Allah. Ya, ini tiga Iya. kata berbagi, inovasi, dan menginspirasi. Itu rangkuman 2025. Benar. Dan next, resolusi di tahun 2026 yang sudah disampaikan Pak Didin, kita aminkan yang paling keras, kita aminkan bersama-sama, semoga tercapai di tahun 2026. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Didin, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf kalau dalam perbincangan kita tadi ada salah kata dan salah ucap. Semoga Pak Didin terus sehat, terus menginspirasi, dan menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid. Amin. Amin, 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 amin. Baik, Sobat PGRI semuanya, di ujung akhir ini ada satu pepatah yang saya juga terinspirasi dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Didin tentang bagaimana kita memanfaatkan sebaik mungkin keadaan kita waktu di sekolah maupun dimanapun ya. Insolent to you, expected to you ya. Itu adalah sebuah quotes Latin yang saya ingat sekali, di mana dia dikatakan artinya dalam keheningan dan harapan akan muncul kekuatan. Seperti yang Mbak Dini ceritakan tadi, dengan sedikit saja yang ada di sarana yang ada di sekolah, tapi memunculkan kekuatan yang luar biasa, menginspirasi hingga jadilah sebuah buku yang luar biasa, dan media digital ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu, murid, dan semua kalangan yang ingin belajar bersama. Terima kasih telah menonton kami dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Terima PGRI. kasih.